transportasi memang saat ini sudah menjadi bagian ya dari keseharian kita sehari-hari masyarakat, mulai dari berangkat kerja, Iya, sekolah, distribusi barang, logistik dan lain-lain. Nah, ini supaya perjalanan semakin nyaman dan juga efisien, kuncinya kan memang ada pada integrasi antar iya, moda itu iya, sendiri, iya. Pak, agar satu perjalanan ini bisa lebih efisien dan juga lebih cepat tanpa ribet. Nah, kita akan masuk ke pertanyaannya, Pak. Kalau misalnya kita melihat perjalanannya hingga tahun 2025 ini, Pak Rizal, di mana sih sebenarnya titik yang paling krusial dalam upaya integrasi transportasi nasional di Indonesia ini, maupun antar moda dan antar daerah ini, Pak Rizal? Silahkan. Ya, ya Mas, terima kasih. Ini menarik pertanyaan ini, titik yang paling krusial di 2025 transportasi. Transportasi, kata orang, adalah tulang punggung perekonomian. Transportasi juga katanya urat nadi. Karena sebegitu pentingnya, ayo kita jaga sama-sama. Ya kan ya, bayangkan kalau urat nadi kita putus, cakak kita. Iya. Kalau tulang punggung kita patah, habis kita. Ini yang jadi kita menjadi permasalahan kita. Nah, di 2025 apa sih yang menjadi krusial integrasi transportasi? Ya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Multimodal ini baru dibentuk di 2020 bulan Mei. Ya, memang salah satu tugas pokok kami adalah memastikan transportasi nasional baik penumpang maupun barang itu berjalan dengan seamless, ya, termasuk diantaranya integrasi. Kita tahu dong, pimpinan selalu bicara konektivitas, bicara tentang keterhubungan. Nah, kami bertanggung jawab terhadap keterhubungan itu, bagaimana keterhubungan itu bisa berkelanjutan yang seamless. Adanya di mana? Ada di integrasi. Ini Mas, nah kami itu memastikan sistem transportasi itu dengan integrasi keterpaduannya yang nantinya bicara keberlanjutannya itu bisa berjalan dengan baik dan benar hingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, percepatan dan pembangunan merata yang di komunitas tadi. Nah, di mana krusialnya? Ini permasalahan kita, tantangan kita lah ya, tantangan kita bahwa integrasi itu butuh komitmen. Ya, karena kalau komitmen dari pemerintah daerah, operator, masyarakat tidak berjalan, maka agak sulit kita bicara suatu keterpaduan. Ini yang menjadi fokus kami itu bagaimana kita memastikan para sektor transportasi itu memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa kita akan melaksanakan transportasi yang terbaik pada masyarakat itu yang berkelanjutan dengan integrasi yang berkualitas. Hingga keterhubungan yang sudah jalan saat ini bisa berjalan semakin kita tingkatkan menjadi suatu layanan yang ke depan semakin smart, semakin green, hingga bisa mendukung apa yang diharapkan Presiden terhadap konektivitas untuk pertumbuhan dan percepatan daripada perekonomian kita. Oke, Pak Rizal tadi berkali-kali menyebut seamless nih, Pak. Seamless. Nah, ini ya. seamless ini sulit ya sih, Pak? Apa tantangannya, Pak, untuk Ya. mencapai itu, Pak? Itu dia, bagaimana transportasi seamless, artinya transportasi yang tanpa hambatan, tanpa halangan, bisa sampai ke tujuan sesuai dengan harapan dan target yang kita tentukan. Nah, ini dia yang menjadi tugas kami. Tugas kami adalah tadi ya, di saat integrasi memastikan kualitas daripada konektivitas, memastikan kualitas. Artinya kualitas itu artinya keberlanjutan dari suatu layanan transportasi itu bisa berjalan dengan benar. Kita konektivitas sudah berjalan, integrasi sudah berjalan, ya gitu. Terkadang belum seamless nih, ya. Dia ada kelanjutannya, tapi waktunya nggak pas. Ada dwelling time lagi dan lain-lain. Nah, kita akan menghilangkan itu. Ya, bagaimana dengan suatu integrasi tadi terjadi seamless. Pada saat kapal datang, untuk berlanjutan barang yang turun itu, penumpang itu ada secara normal. Jadi dia nggak nunggu lama. Ini yang terjadi, mohon maaf ya, ada di beberapa di daerah timur, persisnya dia. Kapalnya sudah datang, ya itu loh, sudah berjalan, berjadwal. Karena ada waktu, hingga begitu ada barang datang, kapal sudah lewat, lama nunggunya. Ya, ada barang sudah datang, kapal belum datang, lama lagi nunggunya. Ini terjadi ketidakseamlessan. Ya, artinya ada tambahan waktu dalam suatu layanan. Yang kita harapkan adalah barang datang, kapal datang, mereka bisa diangkut lanjut. Kalau nunggu pun tidak lebih daripada 1 harinya. Jadi sampai langsung jalan. Kalau penumpang sampai langsung jalan. Barang akan lebih indah sampai langsung tuh naik kereta api secara langsung. Ini kita harapkan. Nah. Ya, tidak putus barang itu sampai ke tujuan. Oke, berarti memang masih menjadi PR ya Pak di situ untuk pemerataannya sendiri. Masih Karena memang ada intervalnya PR. tuh masih Ya, ada gapnya itu ya itu Pak ya. yang namanya dwelling time tadi ya. Kalau di laut ya masih ada waktu yang cukup tinggi untuk melakukan suatu layanan.
Oke, kalau dari capaian yang paling menonjol sendiri apa Pak dalam pengembangan integrasi ini Pak? Ya, di 2005 nih, 2026 kami masih fokus bagaimana menyelesaikan regulasi dan norma standar prosedur dan kriteria. Kami sedang menyiapkan aturannya hingga nanti ke depannya itu bisa berjalan tadi dengan seamless. Saat ini kita sedang menyiapkan regulasi bersama Menko selaku koordinatornya untuk menyusun undang-undang Sistranas. Sistem transportasi nasional, juga sistem di dalamnya ada sistem transportasi logistik nasional. Ini sedang kita siapkan, ya. Jadi mana caranya nanti barang dari hulu ke hilir jelas, supply chain clear. Bagaimana angkutan di hulunya, di hilirnya, di tempat dia pabrikannya, di kawasannya selesai secara itu ya. Jadi supply chain, angkutan logistik itu bisa tuntasnya dengan nantinya adanya undang Sistranas. Yang kedua, kami sudah menjelaskan juga tentang aturan tentang Badan Usaha Angkutan Multimoda BUAM. Ya, BUAM ini adalah dengan satu dokumen barang itu end to end terselesaikan dengan baik. Ya, jadi BUAM itu dia naik pesawat, naik kapal, pindah ke truk, pindah kereta api dengan satu dokumen. Ini sudah kita siapkan regulasinya ke depannya hingga tadi itu bisa menciptakan seamless. Karena dengan satu dokumen barang itu akan mudah, akan terpantau dengan baik pergerakan barang tersebut. Pak, ini kita siapkan. Boleh dielaborasi lebih lanjut Pak, itu satu dokumen bisa berbagai macam itu maksudnya Ya, seperti apa Pak? Iya, jadi kami mengeluarkan izin badan usaha angkutan multimoda namanya itu. Ya, badan angkutan multimoda ini artinya badan usaha ini memiliki atau menguasai alat-alat transportasi darat, laut, udara, kereta api. Ya, definisi menguasai itu artinya bukan harus memiliki. Ya, dia bisa bekerja sama di dalam sarana transportasi. Tapi dokumen yang mereka keluarkan hanya satu. Barang ini bergerak dari titik A ke B menggunakan satu dokumen, tapi menggunakan beberapa moda sampai ke tujuannya. Ya, dia dengan kapal laut, dari kapal laut turun, ganti truk sampai ini ganti pickup sampai ke rumah, end to end. Tapi satu dokumen. Dengan satu dokumen itu saja. Satu dokumen posisinya. Oke, itu termasuk seamless tadi juga ya Pak? Kita dalam K19 menyederhanakan aturan main di dalam pengantaran barang maupun